Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan getaran asmara sehingga menitis air mata cintanya. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu seperti apakah ciri-ciri seseorang yang bergetar jiwanya kerana terlalu mencintai kamu dan sehinggalah detik ini kamu masih bertakhta di hatinya dia. Mengapakah dia begitu mencintai kamu? Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakannya dengan menarik energi seseorang ini. Siapakah dia? Seseorang yang jiwanya masih bergetar di saat terkoneksi dengan dirimu. Seseorang yang begitu mencintai kamu. Kita cuba lihatkannya sedikit daripada ciri-cirinya. Siapakah orang ini yang begitu mencintai kamu sehinggalah detik ini? Nah, orang ini mungkin orang baru, mungkin juga orang lama. Yang pasti teman-temannya, apa yang dia rasakan kepada kamu cukup mendalam. Kita akan lihatkan di sini. Siapakah dia? Seseorang yang jiwanya masih bergetar di saat terkoneksi dengan dirimu. Seseorang yang pasti begitu mencintai dirimu. Di sini ada Knight of Pentacles. Teman-teman, orang ini berpenampilan cukup rapi ya, dan dia juga merupakan seorang yang sangat rajin berusaha, sangat rajin bekerja. Siang dan malam teman-teman ya, dia akan mencari cara untuk memperbaiki kondisi kehidupannya, kondisi keuangannya. Jikalau kamu sedang pertanyakan atau pertikaikan soal perasaan hatinya kepada kamu, di sini teman-temannya dengan kehadiran Knight of Pentacles ini, orang ini mencintai kamu dengan tulus, tetapi dengan cukup berhati-hati. Dia menyedari apa yang dia rasakan kepada kamu ini cukup dalam, tetapi dia mungkin ya perlu berhati-hati dari segi approach, dari segi dia menghampiri kamu. Nah, walaupun dia berpenampilan rapi seperti ini teman-temannya, mungkin ada yang sangat menyukai ya memakai jaket dan sebagainya, mungkin tuxedo ya, berpakaian formal seperti ini. Dia seorang yang cukup rajin walaupun berada di rumah. Di sini ada gambar seorang yang memotong rumput ya teman-teman, menggunakan mesin ini ya. Dia mungkin seorang yang sangat suka ya mengemaskan kawasan rumahnya, menggunakan pemotong mesin rumput ini untuk memotong ya rumput di kawasan rumahnya. Orang yang mengekalkan kebersihan di sekeliling rumahnya. Nah, ini mungkin ya dilakukannya sendiri. Kita lihat lagi ya, siapakah dia? Ciri-ciri orangnya. Orang ini cukup peka dan cukup sensitif sekali. Berjiwa lemah lembut, sama ada seorang wanita ataupun lelaki. Seorang yang cukup perasa. Seseorang yang memahami emosi kamu dan juga memahami emosi orang lain. Orang ini mempunyai kepekaan ya, sensitivity yang cukup dalam. Seperti cangkir gelas ini ya, jikalau dilepaskan, pasti berkecai di lantai teman-teman ya. Dia seorang yang cukup fragile, ada sisi kelemahannya. Tetapi entah mengapa ya, saya menangkap orang ini cenderung menyembunyikan sisi kelemahan itu. Tetapi dengan kamu teman-teman ya, dia dapat menjadi dirinya. Dia boleh menjadi vulnerable ya, ketika bersama dengan kamu. Orang ini cukup memahami emosi kamu. Dia orang yang cukup penuh dengan kasih sayang. Saya tidak tahu mengapa ya, saya menangkap daripada Ace of Cups ini ya, perasaan yang dia miliki untuk kamu ini melimpah. Tetapi ketika ini ya, seolah-olah ya, nah kamu lihat, ada cangkir yang kosong. Apakah kerana dia terpaksa disudutkan untuk mengosongkan perasaan ini kepada kamu? Apakah ada halangan di hubungan kalian sehingga dia terpaksa memilih untuk mengosongkan cangkir ini? Walaupun sebenarnya perasaan itu masih ada. Nah, ketika cangkir ini kosong teman-teman, sudah pasti ya, jikalau minuman kita sudah habis, akan diletakkan cangkir ini di meja. Tetapi dia masih memegang cangkir ini. Nah, ini berarti apa? Seseorang yang walaupun terpaksa disudutkan untuk melupakan kamu, untuk membatalkan hasrat cintanya, dia masih lagi memegang cangkir ini. Nah, ini arti kamu di dalam hidupnya.
Orang ini benar-benar begitu mencintai kamu ya. Walaupun cangkir ini terpaksa dikosongkan, dia tidak meletakkan cangkir ini di tepi. Masih lagi berpegang kepada cangkir yang kosong ini dengan harapan bakalan diisikan kembali. Kita lihat lagi di sini ya, siapakah orangnya? Seorang yang begitu perasa, yang begitu mencintai kamu dengan perasaan tulus dan ikhlas. Orangnya inginkan kejayaan, teman-teman. Beberapa di antara dia ini cukup sibuk ya, ke sana ke sini, pekerjaan yang memerlukan dia untuk travelling. Mungkin orang ini bekerja dengan transportasi ya, transportation ataupun sesuatu yang ada kaitan dengan pergerakan. Banyak persinggahan di dalam hidupnya. Nah, walaupun dia banyak menemukan pelbagai jenis orang, kamu tetap yang dipilih. Orang ini inginkan kejayaan, inginkan berjaya ya. Tetapi dia juga sedari sepanjang perhubungan kalian ini terdapat perbezaan-perbezaan yang tertentu di antara kalian, sehingga membuatkan dia ada kalanya sedikit sukar untuk memfokuskan kepada kamu. Nah, orangnya degil, orangnya keras kepala dan ada kalanya bersikap pelin-pelan. Seperti itu ya. Tetapi jikalau kamu merupakan targetnya, dia akan kejar habis-habisan. Di sini ada Fool, teman-teman. Orang ini berjiwa bebas, berjiwa keanak-anakan, sangat suka dimanjakan, diperhatikan oleh kamu. Dia sangat terbiasa ya, jikalau kamu memberikan perhatian, kasih sayang. Tetapi orang ini berjiwa bebas. Dia mungkin tidak akan mengekang kamu kerana dia sendiri tidak suka dikekang. Sangat menyukai kebebasan. Mungkin ada beberapa di antara dia ini masih lagi single sehinggalah detik ini. Sama ada gagal dalam pernikahan ataupun masih lagi belum bernikah sehinggalah detik ini. Saya tidak tahu, teman-teman. Saya menangkap sedikit energi seseorang yang begitu rapat dengan sosok ibunya. Dia seolah-olah menggantikan ya posisi ibunya itu dengan kamu. Dia merasakan dia dapat menjadi dirinya sendiri, mendapat perhatian, mendapatkan kasih sayang daripada seseorang yang seperti kamu. Di sini kamu juga mendorong dia untuk berjaya, memberikan dia semangat, memberikan dia dukungan untuk maju ke depan. Nah, orang ini cenderung cuekin kamu, teman-teman. Ada kalanya datang dan pergi dalam hidup kamu, dan saya juga menangkap sedikit energi ya. Kalian ini seperti sedang menjalankan hubungan yang cukup berisiko, tetapi diteruskan juga. Nah, mengapakah dia teruskan perasaan ini? Masih memegang kepada cangkir yang kosong. Kerana kamu adalah orang yang benar-benar dia cintai. Entah mengapa ya, saya menangkap daripada perasaannya ya. Dia begitu takut untuk mengakui bahawa dia benar-benar cintakan kamu. Maka apa yang dia lakukan, dia cuba menepis ini. Maka orang ini datang dan pergi dalam hidup kamu dan ada kalanya memberikan gambaran seperti dia tidak memperjuangkan kamu. Nah, seperti itu ya. Seperti cuekin kamu, tidak mencintai kamu sepenuhnya, seperti itu. Wow, ini kartu yang sering hadir ya, tanpa gagal. Sepanjang pembukaan channel saya, teman-teman. I don't know why. Di sekolah ya, zaman sekolah dulu, saya sering dikelilingi oleh energi ini. Aries. Kawan baik saya, sahabat baik saya, orang-orang yang akan mendekati ataupun begitu tertarik dengan saya adalah berzodiak Aries. Nah, ketika pembukaan channel ini ya, dari awal sehinggalah ya, setahun yang lalu, Aries tidak pernah gagal muncul dalam setiap pembacaan saya. I don't know you guys. I've already blocked my energy, but energy ini tetap akan tampil. Nah, di sini teman-teman, beberapa di antara dia ya, mungkin sedang gagal dalam perhubungan, jatuh bangun dalam perhubungan, mungkin dalam proses penceraian, maafkan saya, proses perpisahan, ada yang bangkrut, ada yang kehilangan business deal, ada yang seperti terpaksa bangkit kembali, memulakan sesuatu dari awal. Ada sesuatu yang berlaku dalam hidupnya yang menjadikan dia seperti benar-benar hancur ya, dan dia seperti terpaksa memulakan sesuatu yang baru. Langkah ke depan untuk memulakan sesuatu yang baru. Begitu dikecewakan, mungkin ada yang tertipu, ada yang bangkrut, ada yang dalam proses perpisahan, gagal dalam sebuah hubungan. I don't know you guys ya, ada yang berantakan di sini. Mungkin ya bertengkar dengan keluarga, bertengkar dengan ahli keluarga, ataupun dengan kawan-kawannya, rakan sekerja. Ada beberapa di antara dia yang kehilangan uang. Tetapi ini merupakan kesedaran yang baik ya. Ketika fondasi ini dimusnahkan, kamu lihat kartu yang di sebelahnya dan di sebelahnya. Chariot menggambarkan kejayaan, keberhasilan,
suatu lembaran baru yang perlu dia hasilkan untuk memberikan jalan kepada si dia demi membangun kembali, fondasi lama itu perlu dihancurkan. Di sini sama ada kamu yang berzodiak Aries atau kamu sedang berdealing dengan seorang yang berzodiak Aries, Aquarius, Cancer, Pisces, Cancer, Scorpio atau seorang yang berzodiak Virgo. Ini kartu yang berdiri tegak, sama ada energi kamu ataupun energi si dia. Kita lihatkan ke tema readingan hari ini. Apakah yang masih dia rasakan? Saya ulangi. Apakah yang masih dia rasakan ketika kalian terkoneksi? Atau memikirkan satu sama lainnya? Perkataan masih, teman-teman. Kerana dia masih memegang cangkir yang kosong ini. Apakah yang masih dia rasakan sehinggalah detik ini ketika kalian terkoneksi? Atau memikirkan satu sama lainnya. Kita mulakan dari pihak dia, ya. Apakah yang masih dia rasakan ketika kalian terkoneksi kembali? Di sini ada Knight of Swords. Wow. Saya menangkap energi seorang yang masih ingin, ya, menggapai kamu kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi di hubungan kalian, ya. Mungkin di saat-saat terakhir itu, ketika kalian sudah mulai dingin, tidak bertemu, tidak berkomunikasi, sepertinya ada kata-kata yang tidak dihabiskan. Kata-kata yang tidak sempat untuk diungkapkan. Saya menangkap gambaran seseorang yang sangat kuat merokok, ya. Mungkin sangat suka menaiki motosikal, sangat suka memakai jaket, kelihatan wow, begitu cool, ya, dengan gayaan rambut yang seperti Elvis Presley, teman-teman, ya. Dia seorang yang benar-benar cantik, benar-benar tampan. Ada sisi kenakalannya yang menarik perhatian kamu. Nah, orang ini mungkin sangat suka menggunakan jaket, sangat suka menaiki motor dan kuat merokok. Tidak semua, teman-teman, beberapa, ya. Ambil mana yang resonate sahaja. Ketika dia lalu lalang, ya, di depan kawasan rumah kamu, berdekatan dengan tempat tinggal kamu dengan motosikalnya yang cukup bising itu, ya, pasti akan menarik, ya, perhatian cewek-cewek, cowok-cowok yang lain. Nah, jikalau dia seorang cewek, ya, mungkin ketika menunggang motosikal itu, rambutnya akan wow, ditiupkan oleh angin, ya. Rambut yang panjang itu akan menarik perhatian cowok-cowok yang lain. Jikalau dia seorang pria, kamu lihat ada gambar, ya, cewek-cewek lain yang memerhati. Di sini, teman-teman, apakah yang masih dia rasakan? Ingin datang cepat kepada kamu untuk berkomunikasi. Saya tidak tahu, teman-teman, ketika kalian terkoneksi, ya, dia merasakan ada ungkapan-ungkapan yang belum selesai. Perkataan ataupun kalimat yang tidak sempat dia ungkapkan kepada kamu. Seperti unfinished business yang perlu dia habiskan, perlu dia ungkapkan. Ada keinginan untuk datang cepat kepada kamu, memberitahu kamu akan beberapa perkara. Saya tidak tahu, teman-teman, ya. Tetapi intuisi saya mengatakan ada sesuatu yang ingin dia jelaskan. Ada sesuatu yang ingin dia terangkan. Tetapi ketika pertemuan terakhir itu, sama ada ini hubungan long distance relationship, sama ada kalian tidak bertemu secara langsung, mungkin melalui video call, tidak dia ungkapkan. Maka ada perasaan seperti ketika kalian kembali terkoneksi, dia merasakan dia perlu menjelaskan situasi ini kepada kamu. Nah, ketika pertemuan terakhir, mungkin kalian bertengkar. Dia merasakan begitu, I shouldn't have done this. Saya tidak sepatutnya melakukan ini. Dia merasakan dia perlu datang kepada kamu walaupun perlahan-lahan menjelaskan kondisi kalian. Ada sesuatu yang mungkin dia ungkapkan di sini, ya, yang cukup menyakitkan hati kamu, yang bukan saja tidak dapat kamu lupakan, dia juga tidak dapat melupakan ini ketika kalian terkoneksi. Nah, seperti itu, ya. Kita lihatkan pula, teman-teman. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Apakah kamu juga masih, ya, mempunyai perasaan yang sama seperti dirinya ketika kalian terkoneksi? Knight of Cups. Wow. Di sini kamu merupakan seseorang yang benar-benar, ya, memahami perasaan si dia. I don't know you guys, ya, saya menangkap daripada kartu ini, ya, ada sesuatu yang tidak selesai. Ketika pertemuan perbualan terakhir itu, ya, kalian ini seperti dekat-dekat, ya, sudah hampir untuk meraihkan sama ada ulang tahun pernikahan, hari jadi,
Ada sebuah perayaan yang sepatutnya diraikan bersama. Tetapi seperti saya sebutkan barusan tadi, unfinished business tidak sempat diraikan. Mungkinnya majlis ulang tahun, birthday, something like ulang tahun pernikahan, pertemuan, sesuatu yang perlu diraikan bersama. Tetapi tidak sempat untuk dilaksanakan, dan memori seperti ini masih teriang-iang di kepala kamu. Kamu hancur kerana kamu benar-benar look forward untuk meraihkan ini dengan dirinya. Nah, ini juga sesuatu yang dirasakan tidak kesampaian dari segi kata-katanya kepada kamu. Mungkin perlu diungkapkan ketika perayaan itu. Nah, mungkin ya, apa saja majlis teman-teman. Mungkin di hari raya ya, tidak dapat bertemu ya. Ada sesuatu yang sudah dijanjikan tetapi tidak terlaksana. Nah, di sini ada gambar seseorang yang menuangkan champagne ya, yang menunjukkan untuk selebrasi, meraihkan sesuatu. Mungkin dia bercadang ataupun kamu bercadang untuk meraihkannya keberhasilan kalian di pekerjaannya. Mungkin dia ingin datang untuk meraihkan kejayaan kamu, tetapi tidak terjadi. Sesuatu yang seperti itu ya, sebuah perayaan yang tidak dapat diraihkan bersama. Sehinggalah detik ini seperti berhutang. Ketika kalian terkoneksi ya, dia masih memikirkan ke arah itu, kamu juga masih memikirkan kepada memori yang tidak terlaksana itu. Bottom of the deck. Nah, ini jelas terlihat teman-teman ya. Kalian seperti masih lagi mengharap. Ada sebuah harapan yang ingin dicapai bersama, tetapi seperti tidak sempat ya untuk mencapai ke arah itu. Dalam diam, dalam tidak berkomunikasi, mungkin berjauhan, ada yang masih mengharap. Perasaan ini teman-teman, kebahagiaan ini, harapan ini masih wujud lagi di hatinya sehinggalah detik ini. Tidak kiralah ya teman-teman, sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan yang sudah cukup lama. Nah, sekali lagi, zodiak yang paling kuat terlihat di sini sepertinya adalah Leo, Aries, Aquarius, Cancer, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Gemini, Scorpio. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Baiklah teman-teman, saya tergerak untuk menggunakan kartu yang sama ya. Kita lihatkan lagi ke arah kalian ini ya. Apakah faktor yang membuatkan dia merasakan getaran asmara kamu hari ini? Khususnya hari ini. Mengapakah dia seperti merasakan ya getaran asmara kamu yang paling kuat hari ini? Apakah faktor yang membuatkan dia merasakan getaran asmara ini dari kamu? Wow, teman-teman, Page of Pentacles. Ini jelas ya, kerana kamu memikirkan dirinya. Ini mungkin sesuatu yang ingin kamu nafikan. It's okay. Jikalau kamu ingin bersikap denial, it's alright. Saya tidak akan menilai kamu. Saya tidak akan mengejudge. We are both adult ya. Kita sudah dewasa di sini, teman-teman. Dan kita berbeda. Cara kita mengendalikan emosi kita juga berbeda. Maka saya tidak akan mengejudge. Di sini jelas terlihat ya, kamu masih memikirkan orang ini. Walaupun di waktu-waktu kamu bekerja. Nah, kamu lihat di waktu tidurmu. Di waktu kamu tidur, teman-teman ya. Mungkin you taking a nap in the afternoon. Mungkin ingin tidur sebentar ya di waktu petang ya, di waktu tengah hari, ketika kamu tidur di waktu malam. Kamu memikirkan orang ini. Maka secara seperti ini ya, jikalau berterusan seperti ini, di waktu malam kamu memikirkannya, kamu memimpikannya. Di waktu kamu bekerja, kamu juga memimpikannya, memikirkannya. Kadang-kadang ini berlaku tanpa kamu duga. Memori ini sering masuk. Maka energi kalian terkoneksi. Nah, ini yang membuatkan dia merasakan getaran daripada cinta kamu. Beberapa di antara kamu yang merasakan kamu sudah move on. Sebenarnya kamu membohongi diri kamu. Apakah kamu benar-benar move on? Kerana terlihat dengan jelas sewaktu kerjamu, kamu masih memikirkan dia. Khususnya di waktu malam. Di sini teman-teman ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan syrup ataupun kecap ini ya. A bottle of sauce. I don't know you guys. Something got to do with the bottle of sauce ya. Mungkin kamu pernah membelikan chili sauce ya. Sos-sos kegemarannya ketika kamu melawatnya. I don't know. Something got to do with sauce ya. Ada gambar syrup
gambar sos di sini ya. Mungkin kamu yang membelikan dia atau dia yang membelikan kamu ya. Sesuatu yang berkaitan dengan makanan. Mungkin sos ini kegemaran dia, kegemaran kamu. Nah, dengan kehadiran The High Priestess, ini menunjukkan dengan jelas teman-teman, masih ada keinginan-keinginan tertentu yang terpendam. Seseorang yang berhasrat dengan kamu, kamu juga sangat berhasrat dengan si dia. Dan ini ya, masih lagi dipendam sehinggalah detik ini. Tetapi tidak ada pergerakan daripada si dia ataupun kamu. Pergerakan yang pasif, lebih cenderung menanti momen yang tepat, bertindak untuk bersabar dan memendamkan segala rasa. Saya menangkap energi ini teman-teman ya. Walaupun banyak yang disembunyikan oleh dia ataupun kamu, kalian berdua sebenarnya sudah tahu ya perasaan masing-masing. Dengan kehadiran The High Priestess ini, sama ada kamu ataupun dia ya, kerana energi ada kalanya boleh terbolak-balik ya, sudah tahu akan hal ini. Tetapi kalian memilih untuk mungkin ya tidak memikirkannya, menepiskannya. Tetapi kamu sudah tahu, jauh di dalam hati kamu, jauh di dalam hati dia, kalian sudah tahu bagaimana perasaan masing-masing. Siapa yang menepis perasaan ini, siapa yang menutupi perasaan ini. Kerana salah satu daripada kamu di sini insecure. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Ada perasaan ketakutan untuk kehilangan seseorang. Ten of Pentacles. Teman-teman, orang ini teman-teman ya, sama ada dia mempunyai keluarga yang cukup besar ataupun dia tinggal sendirian. Dia sering memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan kepenuhan. Jikalau dia seorang yang tinggal bersendirian ya, dia menganggap kamu ini sebagai keluarganya. Jikalau dia memiliki keluarga yang besar di belakangnya, dia seperti ingin melibatkan kamu di dalam keluarganya. Tetapi dia tahu ini sukar. Ada sesuatu juga yang berkaitan dengan keuangan di sini. Jikalau ini rakan bisnes kamu, teman-teman ya, seseorang yang pernah bekerja sama dengan kamu, I don't know you guys, this is weird. Saya menangkap energi sama ada dia ataupun kamu sudah tahu tentang uang itu. Nah, ini energi yang cukup berbeda ya. Kamu ataupun dia sudah tahu mengenai kemanakah perginya jumlah uang yang besar itu. Ada sesuatu yang berkaitan dengan keuangan yang dia diamkan. Tetapi kamu sudah tahu di sini. Nah, ketika kamu memikirkan isu-isu yang berkaitan dengan keuangan, mungkin uang yang kamu pinjamkan, uang yang kamu bantu, uang yang kamu beri, uang yang dia ambil dari kamu. Ini membuatkan emosi si dia bergetar. Nah, di sini teman-teman, lebih bergetar kepada sebuah keharmonisan. Lebih bergetar kepada mungkinnya ada niat untuk mengembalikan uang itu. Tetapi ada sesuatu yang kamu sudah tahu. Sama ada kamu yang sudah tahu atau dia yang sudah tahu apa yang disembunyikan. Nah, ini energi yang cukup berbeda daripada apa yang saya bincangkan tadi ya. Ini berkaitan dengan keuangan. I don't know you guys, mungkin sesuatu yang diwarisi. Mewarisi rumah, mewarisi harta. Apakah kamu di sini melakukan kesilapan? Sesuatu yang kamu warisi seperti rumah, harta, secara terang-terang kamu berikan kepada si dia. I don't know. Ada sesuatu yang seperti itu, tetapi kamu sudah dapat tahu di sini. Walaupun mungkin dia mendiamkan isu ini ya. I don't know you guys, mengapa saya menarik energi ini ya. Di tema readingan hari ini, kerana ini yang terbaca. Kita akan lihat lagi ya. Beberapa di antara kamu di sini bertindak untuk mengakhiri hubungan ini ya. Sama ada kerana ada penglibatan uang yang tidak selesai, ataupun kamu merasakan hubungan ini tidak boleh dibawa ke mana-mana. Kerana orang ini pelin-pelan tidak dapat memberikan kepastian kepada kamu. Tetapi pada waktu yang sama, kerana the world hadir bersebelahan dengan Ten of Pentacles, ini jelas memperlihatkan mengapakah kalian ya sering terkoneksi. Getaran asmara sehingga membuatkan dia menitis air matanya. Kerana kamu ini sangat penting di hatinya. Orang ini sudah menganggap kamu ya bukan sahaja sebagai keluarganya, tetapi kamu adalah keluarga yang terdekat di hatinya.
Walaupun banyak perbezaan di antara kalian, dia tidak pernah melihatkan kepada perbezaan itu. Dia seperti sudah membawa kamu di dalam dunianya. Nah, ketika kalian mungkin di sini ya, tidak berkomunikasi, membatasi diri, menjaga jarak, ya mungkin juga ada yang long distance relationship. Tetapi tanpa kamu sadari, ketika the world hadir bersebelahan Ten of Pentacles, like it or not, suka ataupun tidak, kalian tetap terkoneksi. Nah, ini yang membuatkan menghantar getaran-getaran tertentu di jiwanya. Saya menangkap ya, perasaan yang masih wujud sehinggalah detik ini. Orang ini masih ada perasaan kepada kamu. Dia rasakan ada sesuatu yang tidak selesai di antara kalian, walaupun kamu yang mungkin selesaikan perhubungan ini. Menurut kamu, mungkin kamu ingin selesaikan. Mungkin kamu yang menjauhi diri daripada dia. Tetapi tidak selesai daripada dia. Saya menangkap energi yang seperti itu ya. Semesta juga teman-temannya memainkan peranan di sini. Sering menghubungkan kalian. Sering ada saja yang berlaku ya, yang akan mengingatkan kamu kepada dirinya. Pasti akan ada sesuatu yang terjadi ya. Semesta akan cuba mengingatkan dia kepada diri kamu. Di sini ada Five of Wands. Orang ini bergejolak batin teman-teman. Kerana ada sesuatu yang dia janjikan kepada kamu, tetapi tidak dia laksanakan. Dia yang mengosongkan cangkir itu. Mungkin ada janji seperti membawa kamu ke negaranya. Berjanji untuk memberikan kamu harapan. Berjanji untuk memberikan kamu masa depan yang terang. Berjanji untuk menikahi kamu. Berjanji akan selesai dengan pasangannya. Tetapi janji tinggal janji. Banyak konflik di sini. Sehingga kamu memutuskan untuk pergi. Ini lebih ke arah kamu. Terlalu banyak seperti disudutkan. Orang ini tidak menepati janjinya. Ada harapan-harapan yang tidak dapat dia laksanakan untuk kamu. Maka kamu dengan marah memutuskan hubungan ini. Ketika dengan marah memutuskan hubungan ini, kamu tahu sendiri teman-teman ya, High Priestess, kamu sudah tahu ketika ini tidak diselesaikan dengan cara yang baik dari segi emosi kamu, ini akan tetap terkoneksi. Dari segi emosi kamu ya, kamu masih memikirkan kemarahan ini, frustasi ini, walaupun kamu memutuskan untuk pergi. Wow, Two of Pentacles. Beberapa daripada dia ini sedar ya teman-teman. Untungnya nasib dan hidupnya ini bergantung dengan kamu. Kamu banyak membantu dia. Kamu banyak sekali membantu dia. Dia seperti sangat berharap bantuan ini akan terus diberikan. Tetapi kamu memutuskan. Itu yang saya tangkap di sini ya. Kamu banyak memberi, kamu banyak membantu. Dan atas kebaikan kamu ini ya, dia dapat meneruskan hidupnya. Masih ada lagi beberapa di antara dia yang mengharapkan kepada bantuan ini. Tetapi kamu putuskan. Ketika ini tidak selesai di antara kalian ya, getaran asmara itu masih dapat dia rasakan. Bottom of the deck, Five of Swords. Tidak puas hati. Dia tidak puas hati dengan cara kamu memutuskan koneksi ini. Dia akan pastikan untuk kembali mendapatkan kamu. Orang ini tidak akan menyerah begitu sahaja. Dia akan cuekin kamu, dia akan hindari kamu. Tetapi tidak boleh sebaliknya. Ketika kamu yang cuekin, ketika kamu yang hindari, ini membuatkan dia merasa begitu tersinggung egonya. Dia tidak akan menyerah begitu sahaja. Nah, di sini ada gambar gunting. Kamu putuskan. Tetapi ini bukan kehendaknya dia. Maka dia akan berjuang. Ada kemarahan, ada frustasi, ada keinginan untuk kembali memenangkan hati kamu. Nah, selain daripada zodiak-zodiak yang saya sebutkan tadi, teman-teman ya, di sini juga kelihatan Capricorn, Leo, Cancer, Pisces juga cukup kuat, teman-teman ya. Dan saya lihat daripada kartu-kartu ini, kesemua 12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Maka kita tidak perlu ya memikirkan zodiak apa yang tidak hadir. Zodiak terkuat sudah saya bacakan tadi ya. Kita akan lihatkan lagi teman-teman. Mengapakah ketika kalian terkoneksi, menitis air matanya? Mengapakah dia begitu mencintai kamu? Kerana walaupun ada penglibatan uang di sini ya, jikalau kamu pertikaikan soal hati dan perasaannya, orang ini pernah dan masih mencintai kamu dengan tulus.
Tetapi dia tahu ya, ada perkara-perkara yang tidak dapat dia lakukan. Kita akan lihatkan di sini ya. Mengapakah ketika kalian terkoneksi, menitis air matanya? Mengapakah dia begitu mencintai kamu? Sehingga bergetar jiwanya. Dapat merasakan getaran asmara dari kamu, walaupun kalian mungkin ya sangat berjauhan di sini. Apakah faktor-faktor yang mendorong ke arah ini? Assistant spirit guides. Nah, ini jelas teman-teman ya. Bantuan daripada spirit guides yang mengkoneksikan kalian. Dia mulai sedar banyak bantuan yang hadir dari kamu. Orang ini mulai sedar diri. Segala kebaikan itu sebenarnya datang dari kamu. Tetapi dia banyak mengecewakan kamu dengan kata-katanya. Banyak kata-kata yang benar-benar ya menyakiti kamu. Di sini kamu lembut. Di sini dia kasar. Cukup bercanggah sekali. Kata-kata dia kepada kamu ini cukup menyakitkan hati ada kalanya. Terlalu direct. Kamu pula cukup berhati-hati ketika melemparkan kata-kata. Kamu lembut di sini. Cukup budiman, cukup berbudi bahasa, menjaga perasaannya. Tetapi dia di sini tidak menjaga perasaan kamu. Nah, kini ketika ya terjadinya isu seperti ini, dia mulai memikir. Dia mulai merenungkan segala bantuan-bantuan kebaikan kamu di sini. Nah, di sini spirit guide juga mengkoneksikan hubungan kalian. Activation, higher self. Ketika kalian berjarak, mungkin sedikit komunikasi teman-temannya ataupun tidak ada pertemuan, dia mulai mendapatkan gambaran yang jelas. Ada kesedaran yang jelas bahawa koneksi ini datang dari kamu, tidak dari orang lain. Limitation. Kamu tahu di sini ada pergerakan yang cukup limit. Restriction, limitation, fears. Ada ketakutan daripada si dia juga ya untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, ini khususnya untuk kamu di pihak kamu yang ada pasangan ataupun pihak dia yang ada pasangan atau kedua-duanya sekali. Maka di sini ada restriction, sesuatu yang melimitkan hubungan kalian, pergerakan yang terhenti-henti. The Chariot mengindikasikan ini, perjalanan ini banyak perhentiannya. Nah, seperti juga terlihat di hubungan kalian, terlalu banyak perhentiannya. Limitasi teman-teman, limitasi ini daripada apa sahaja. Mungkin ada yang sudah putus, ada yang tidak berkomunikasi. Saya juga menangkap sedikit energi ya, beberapa di antara kamu, maafkan saya ya, mungkin dalam proses penceraian. Ketika kalian sedang menjalankan proses ini, kalian sedar ada limit-limit yang tertentu yang menghadkan pergerakan kalian kepada satu sama lainnya. Ketika spirit guide mengkoneksikan energi kalian, koneksikan kalian ya, maksudnya energi kalian ini terkoneksi. Ini membuatkan dia begitu sedih sekali. Wujud kesedaran, dia disedarkan, dia terpaksa membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dia terpaksa melalui proses penceraian ini, sama ada dengan kamu atau yang lainnya. Nah, ini membuatkan bergetar jiwanya ya. Sama ada dia terpaksa menjalankan ini dengan kamu ataupun dengan pasangannya. Jangan lupa kita ada the tower di sini ya. Seseorang yang mungkin dalam proses perpisahan. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Mengapakah ketika kalian terkoneksi, menitis air matanya? Mengapakah dia begitu mencintai kamu? Epiphany, breakthrough. Dia baru tersedarkan. Mendapat sebuah pencerahan ya. Sesuatu yang dia tepis selama ini. Sesuatu yang dia tidak mahu terima. Remember, dia kosongkan cangkir ini. Orang ini mungkin ya ada beberapa di antara dia. Kamu tahu kenapa dia menangis? Ketika kalian terkoneksi, dia mulai menyedari bahawa orang yang dia benar-benar cintai adalah kamu. Tetapi malangnya, ini berlaku ketika hubungan kalian sudah kandas. Sudah dalam proses penceraian, perpisahan, berpisah. Baru disedarkan bahawa orang yang benar-benar dia cintai adalah kamu. It comes a little too late. Sedikit terlambat. Ketika sudah kehilangan segala-galanya, baru dia menyedari kehilangan sebuah keluarga yang indah. Keluarga yang sepatutnya dibina dengan kamu. Regret. Nah, jelas ya teman-teman? Kamu lihat kartu di sini. Regret, repression. Sesuatu yang terpaksa dia tahan, dia pendamkan. Kerana sudah bergerak ke arah itu ya, proses perpisahan,
proses penceraian. Setelah ini dilakukan baru mendapatkan pencerahan yang bahawa orang yang dia benar-benar cintai, benar-benar dia lukai, benar-benar dia kecewakan, benar-benar dia hancurkan adalah kamu. Ini yang membuatkan dia menitis air matanya. Kamu tahu teman-teman, daripada hubungan kalian ini ya, dia belajar menjadi seorang yang cukup matang. Dia belajar daripada kesilapannya di dalam hubungan ini yang membuatkan dirinya semakin maju ke depan. Menjadi orang yang matang ya, berlandaskan pengalaman yang seperti ini. Ada yang baru menyedari ya, dia begitu mencintai kamu, begitu menyayangi kamu ketika kamu sudah pergi meninggalkan. Di sini mungkin ada yang terlambat. Ketika dia cuba mengejari, kamu mungkin di sini ya, sudah ada tawaran pernikahan, baru bertunang kerana ada celebration di sini ya. Mungkin majlis pertunangan, pernikahan ya, mungkin kamu dilamar. Dia mulai menyedari dia terlambat. It's all too late. It's all too late. Dia menitiskan air matanya ketika menangkap, merasakan getaran asmara ini dari kamu. It's all too late. Mengapakah dia tidak perjuangkan kamu sehingga kamu dilamar oleh orang lain? Kamu mungkin ya sedang mendekati diri kamu kepada sebuah pernikahan. Sedang selebrasi di sini. Mungkin ada majlis pertunangan yang sudah dibincangkan oleh keluarga masing-masing. Seed, wow. Benih yang sempat ditanam tetapi tidak tumbuh. Benih yang ditanam ini sedikit terlambat ya. Menanam benih tetapi tidak sempat disiram dengan air, maka benih itu tidak tumbuh. Ini seperti keinginan hasrat daripada hatinya yang tidak tercapai, membuatkan dia menangis ya. Saya juga menangkap daripada seed ini ya, orang ini mulai menyedari dia ingin mempunyai anak, mempunyai zuriat dengan kamu. Tetapi setelah kehilangan kamu baru dia sedari dia sudah terlepas peluang keemasan itu untuk memiliki anak, memiliki zuriat, memiliki generation dengan kamu. Dia hampa di sini. Benih yang ditanam dari awal tetapi tidak disiraminya, tidak dibelai, tidak dijaga. Jadi kamu mungkin ya pergi dengan orang lain. Ada mungkin ya beberapa di antara kamu di sini meraihkan pertemuan yang bahagia dengan orang baru. Perasaan kamu benar-benar ya seperti diselami oleh cinta baru ya. Mungkin ada yang dalam proses pernikahan, pertunangan dan sebagainya. Nah, kamu lihat kartu terakhir, healing. Ketika jiwanya bergetar ya akan koneksi asmara ini sehingga menitis air matanya. Healing teman-teman. Di sini ada gambar inner child ya. Refleksi daripada cermin ini. Dia mengingati semula ya. Mengapakah sepanjang kehidupannya mungkin ada beberapa di antara dia yang ditinggalkan oleh sosok ibunya. Mungkin ada keluarga yang berantakan ya. Parents divorce ya. Ada ibu bapa yang bercerai ya. Dia mungkin ada inner child yang terluka. Dia mungkin mendapatkan kebahagiaan itu dari kamu. Tetapi kini sudah terlambat. Kini dia harus menghadapi ini dengan healing. Dia mulai merefleksikan dirinya. Ketika dia merefleksikan dirinya, dia terlihat gambar ya, refleksi seperti ketika dia sewaktu dia kecil seperti itu. Maaf teman-teman ya, kata-kata saya agak terbata ya kerana terlalu banyak sendawanya. Nah di sini teman-teman ya, ketika dia merefleksikan dirinya, dia melihat ketika dia kecil. Mungkin kehilangan ya, mungkin tidak pernah ada ibu bapa, mungkin ada beberapa di antara kamu atau dia yang anak yatim piatu. Maafkan saya teman-teman ya. Saya tidak berniat untuk mengembalikan memori-memori yang sedih ya. Kerana saya juga sedih ketika mengutarakan ini, tetapi ini terrefleksi, terlihat dari kartu ini. Maka ketika ini perasaan yang bercampur aduk ya, dengan hubungan ini dengan kamu, refleksi diri, refleksi sewaktu dia kecil ya, ini membuatkan air matanya menitis. Okey guys, saya juga ingin meminta maaf ya, tiba-tiba saya menarik energi ini. Beberapa di antara kamu ya, kamu dan dia, mungkin ada ikatan khusus, kalian berdua pernah ada anak bersama. Tetapi atas alasan-alasan yang tertentu, kalian berdua tidak sempat bersama dan kehilangan anak itu. Saya tidak tahu apakah anak ini hilang dari kandungan, ada yang keguguran,
Ada sesuatu yang membuatkan dia dan kamu sehinggalah detik ini masih terkoneksi kerana penyesalan itu. Ada keguguran di sini. Ada kehilangan anak di sini. Ini anak kalian. Sehinggalah detik ini ketika kalian terkoneksi, memori yang berkaitan dengan keguguran ini ya, kehilangan anak yang special ini, masih lagi teriang di memori kalian. Ini yang membuatkan dia menitiskan air matanya kerana dia merasakan dia tidak cukup bertanggungjawab terhadap kandungan kamu, terhadap diri kamu. Sepatutnya dia memproteksi kamu. Dia menjadi hero, menjadi heroin kepada kamu. Tetapi dia tidak proteksi kamu. Nah, ini energi yang dia sesali. Nah, ini teman-teman, ego, vanity and pride. Ini yang menyebabkan kemusnahan ya, hubungan kalian. Terlalu bersikap ego. Setelah seiring berjalannya waktu, baru menyedari ya, kepentingan satu sama lainnya. Kita akan lihatkan di sini, teman-teman. Getaran asmara apakah lagi yang dapat dirasakan dari kamu? Getaran asmara apakah lagi yang dapat dirasakan dari kamu sehingga membuatkan air matanya menitis? Selain daripada penyesalan-penyesalan ini, apakah getaran asmara lain yang dapat dia serap daripada kamu ya? Wow, teman-teman. Ini ada gambar inspiration dan seorang yang menitiskan air matanya ya. Ketika dia mengingati kamu, ketika kalian terkoneksi, dia menyedari selama ini segala inspirasi yang mungkin membuatkan dia menjadi berjaya kini ya, untuk dia yang benar-benar mapan, sudah cukup berjaya ya, dia mulai mengingati segala inspirasi itu adalah atas dorongan kamu. Kamu yang benar-benar ya memberikan energi ini kepada dirinya. Ketika dia mulai terinspirasi, mengingati inspiration yang kamu berikan, dia menitis air matanya. Nah, kamu lihat ini begitu sinkron. Ini bukan sebatas getaran asmara, teman-teman. This is more than that. Dia mengingati ya, bagaimana kamu berjuang bermati-matian membantunya. Di sini ada speak your truth. Dia mengingati bagaimana kamu bertungkus lumus, benar-benar bersikap jujur, bersikap telus. Dengan jujur kamu mengungkapkannya sejujur-jujurnya dari hati kamu. Apa yang kamu rasakan, perasaan kamu. Walaupun kamu menepikan ego kamu, kamu bersikap begitu jujur. Dia mulai menyedari, teman-teman, tidak ada orang lain yang sejujur kamu, yang setulus kamu di sini. Kamu benar-benar ya bermati-matian ya, berjuang untuk dirinya. Kita lihat lagi ya. Ini getaran asmara yang masih dapat dirasakan daripada kamu. Nah, ketika niat kamu baik, ada ketulusan, kejujuran, ini akan sentiasa dapat dirasakan walaupun sudah berabad lamanya. Kerana kamu jujur. Nah, di sini ada guidance. Dia mulai sedar. Kamu dihantar di dalam hidupnya oleh Tuhan, oleh alam semesta sebagai petunjuk. Tetapi dia tidak take the heat ya. Dia tidak mengambil petunjuk ini. Dia tepiskan kamu. Nah, ini yang sedang dia sesali sehingga menitis air matanya. Kita buka satu lagi kartu ya. Di sini teman-teman ada the journey. Sesuatu yang membuatkan dia menitiskan air matanya adalah perjalanan. Sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan kalian di sini. Nah, ini jelas terlihat ya. Beberapa di antara kamu sudah bersama dengan orang ini agak lama. Ini perjalanan yang sudah cukup panjang yang kalian lalui bersama. Ketika hujan, ketika panas, ketika dingin, ketika badai melanda. Perjalanan yang sudah cukup lama kamu lalui dengan dia. Nah, ini membekalkan memori yang untuk jangka panjang. Sehingga membuatkan dia ya sering memikirkan kamu di sini. Bottom of the deck, kamu lihat ya. Mengapakah getaran asmara ini masih wujud? Kerana ada passion. Kamu tahu teman-teman, di waktu keheningannya, ini yang dia bayangkan. Ni, bottom of the deck ya, passion. Masih ada semangat, kegairahan terhadap diri kamu. Dia masih membayangkan kamu. Walaupun kalian berjauhan, mungkin dalam proses perpisahan, terputus, lost contact, dia masih membayangkan kamu. Masih ada passion. Orang ini sering membayangkan kamu di minda dan di hatinya. Nah, ini merupakan getaran asmara, teman-teman ya. Kita buka kartu terakhir di sini.
Pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini melalui getaran asmara ini? Nah, walaupun getaran asmara ini sesuatu yang dapat dia rasakan melalui getaran asmara yang sama, apakah yang ingin dia hantarkan kepada kamu melalui bacaan hari ini? Orang ini masih bergairah ya. Saya menangkap dia masih memuji kamu, mengagumi kamu. Menurut si dia, kamu ini cantik, kamu ini tampan ya. Dia sangat mengagumi penampilan kamu. Nah, di sini teman-teman, I miss your smell. Seseorang ini ya masih tidak dapat melupakan bau badan kamu. Wow, this is so amazing ya. Bukan haiwan saja yang melakukan ini ya. Manusia juga tidak dapat melupakan bau pasangan masing-masing ya. Dia masih dapat mencium bau kamu walaupun kalian berjauhan. You make me smile. Ketika dia mengingati ya inspirasi-inspirasi yang kamu berikan, dia tersenyum. Dia merasakan kamu memberikan inspirasi, mengembalikan semula senyuman itu di wajahnya. Nah, ini teman-teman ketika dia menitiskan air matanya. Dia hanya seperti berbekalkan kekuatan daripada senyuman kamu. Nah, seperti itu ya. Berbekalkan kekuatan kamu, inspirasi kamu, ini dapat membuatkan dia tersenyum kembali. You make my heart skip. Sehinggalah detik ini ya, ketika memikirkan kamu, hatinya akan berhenti sejenak. Kamu tahu degupan jantung kita teman-teman ya, dup, dup, dup seperti itu. Tetapi ketika dia memikirkan kamu, it skips a beat, dup, dup, missing a beat ya, kerana kamu. Nah, hatinya akan terhenti sejenak kerana kamu, ketika memikirkan kamu. Nah, ini kenapa teman-teman? Apa kaitan dengan degupan jantung ini? Nah, kerana kartu ini, passion. Saya tidak tahu teman-teman ya, orang ini cukup berhasrat dengan kamu ya. Jikalau kalian tidak pernah bersentuhan fisik ya, dia sangat menginginkan ini dengan kamu. Bukan dengan orang lain ya, hanya dengan kamu. Ketika dia sedar, dia mungkin tidak dapat memiliki kamu, dia menitiskan air matanya. Ataupun jikalau untuk kalian yang pernah bersentuhan fisik, dia tidak pernah melupakan ini. Itu yang pasti ya, dia tidak pernah melupakan momen ini. Nah, kamu lihat teman-temannya ketika saya mengambil kartu ini ya, kartu ini berada di belakangnya. Kamu tahu teman-teman, saya terpaksa menggunakan marker ya untuk memakai baju ya. Si wanita ini, kamu lihat ya, saya terpaksa menggunakan marker ya kerana tidak berpakaian. Ya, ini tidak dibenarkan di YouTube. Sensuality, sexuality, passion. Orang ini sangat bergairah dengan kamu, memikirkan kamu ke arah ini sehingga menitis air matanya. Kartu ini berada di belakang kartu ini ya, bottom of the deck-nya. Dia sangat memikirkan kamu. Kamu ini seperti bidadarinya. Kita akan buka 3 kartu lagi ya. Melalui getaran asmara ini, apa yang ingin dia sampaikan? Nah, benar kan? Saya baru saja mengatakan, kamu adalah bidadarinya. Keluar kartu ini, you are my angel. Ini sudah dapat saya rasakan tadi ya. Kita lihat lagi. You hold my heart in your hand. Wow. Teman-teman, ini jelas ya. Kamu masih memegang hatinya di tangan kamu. Kamu tidak pulangkan ya hati ini kepada dirinya. Dia merasakan kamu masih memegang hatinya di tangan kamu. Wow, orang ini benar-benar ya. Kartu-kartu ini saja cukup menerangkan kepada saya ya, mengapa dia masih menitiskan air matanya ketika menerima getaran asmara ini dari kamu. Because you are simply amazing. Sehinggalah detik ini ya, tidak ada wanita lain, tidak ada cowok lain yang dapat menggantikan posisi kamu. Nah, benar kan? You are my angel, you are my queen. Kamu adalah ratu, kamu adalah raja di hatinya. Seseorang yang tidak akan dia lupakan. Oke guys, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita ambil beberapa initial di sini ya. Di sini teman-teman ada huruf E Echo, C Charlie, M Mike, H Hotel, Q Quebec, B Bravo, D Delta, ada huruf K Kilo, ada huruf Z Zulu, ada huruf W, dan terakhir sekali ada huruf T Tango. Saya harap ini kelihatan. T W Z E C M H Q B D K. Baiklah teman-teman,
Sampai di sini dahulu ya buat readingan kali ini yang bertemakan getaran asmara sehingga menitis air mata cintanya. Orang yang benar-benar begitu dalam mencintai dirimu. Okay guys, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.